Bang, pakai mic. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Bahwa hari ini kami mengupdate khusus perkara antara Rizal Gibran dan Sarah, yang mana perkara ini dimulai sejak tahun lalu 2023 sekitar bulan Februari. Rizal Gibran kemudian dilaporkan oleh Sarah terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga dan KDRT, yang mana atas laporan tersebut per tanggal 6 September tahun ini, bulan kemarin, di posisi September, 6 September, laporan tersebut telah di SP3-kan oleh pihak Polda Metro Jaya. Artinya apa? Laporan terhadap Sarah kami nilai atau kami maknai secara hukum tidak terbukti. Apakah dari unsur-unsur pasalnya atau dari unsur perbuatannya, semuanya kami simpulkan bahwa laporan tersebut sama sekali tidak terbukti. Pada kesempatan ini, saya juga akan menyampaikan, langsung menunjukkan bukti apa? Bukti SP3-nya. Nih, sudah sampai kepada kawan-kawan media. Ini bukti SP3-nya. Ya. Ini pos yang kirim dan ini surat yang resmi, amplopnya resmi. Ya. Artinya surat ini murni dari Polda Metro Jaya yang menangani perkara tersebut. Ya. Oke? Ya. Tangan oleh dia. Ya, langsung ditandatangani oleh Dir juga ya. Oke. Selanjutnya, dalam perkara antara Rizal Gibran dan Sarah ini, itu ada beberapa laporan. Jadi yang pertama, laporan induknya adalah ini. Sarah melaporkan Rizal Gibran kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Rizal Gibran melaporkan Sarah pencemaran nama baik. Yang selama ini laporan Rizal Gibran terhadap Sarah di hold pencemaran nama baik karena otomatis menunggu laporan ini. Hasilnya laporan ini adalah di SP3-kan atau dihentikan penyidikannya. Oleh karena itu, karena laporannya dihentikan, maka sekarang ini secara hukum, laporan Rizal Gibran terhadap Sarah pencemaran nama baik itu sangat terbuka peluang, sangat dilengkapi oleh bukti. Dengan adanya bukti SP3 ini semakin menunjukkan bahwa yang Rizal Gibran laporkan terhadap Sarah secara unsurnya harusnya terpenuhi. Oleh karena itu, terhadap laporan Rizal Gibran kepada Sarah mengenai pencemaran nama baik, saya kembalikan kepada Rizal Gibran. Apakah ini akan kita push terus? Kalau kemudian kami selaku lawyer dari Rizal Gibran mengatakan untuk kami lakukan lanjutkan laporan tersebut, maka kami akan meminta pihak Polda Metro Jaya untuk melanjutkan penyelidikan ataupun penyidikan atas laporan tersebut. Mungkin lebih lanjutnya nanti mungkin disampaikan oleh Rizal Gibran secara langsung. Kira-kira demikian dulu untuk saya. Dari Rizal Gibran jadi seperti apa? Ya, baik, terima kasih rekan-rekan media semuanya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun lalu saya mendapatkan sebuah kriminalisasi terhadap saya dengan menghancurkan reputasi dan integritas saya dengan adanya fitnah dan hoax terhadap apa yang dilaporkan itu terkait dengan KDRT dan kekerasan seksual. Pada saat itu saya mencerna, mengkaji, meneliti, meriset semuanya, dan memang kebenaran pasti akan terungkap walaupun saya menjadi bulan-bulanan, tapi saya yakin kebenaran pasti akan tegak. Saya hanya bermodalkan sabar, ikhlas, doa, dan dukungan dari banyak pihak yang benar-benar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini. Nah, dengan ini artinya saya merasa berterima kasih kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih utama pada keluarga yang selalu mendukung, terima kasih kepada pengacara-pengacara sebelumnya, ya, terutama yang paling spesial kepada almarhum Denny Lubis yang sampai akhir hayatnya saya menggontong mayatnya masuk ke liang kubur. Terima kasih untuk keluarga Denny Lubis. Saya ingat waktu itu di UGD dia kena komplikasi gula, jantung,
Yang ditanya pertama kali saya merawat dia di UGD, ditanya cuma satu, Zal, gimana kasus lu, Zal? Kita harus tegak lurus, kita harus menang. Saya cuma bilang gini kepada almarhum, Bang, nggak usah pikirin kasus saya, Bang. Abang harus sehat dulu. Zal, gimana kalau saya udah nggak ada, lu lari ke Isan. Insya Allah Isan akan membantu. Dan setelah itu ada beberapa proses yang akhirnya alhamdulillah saya terima kasih kepada Bang Isan dan tim Bang Mangsi yang sudah banyak memberikan edukasi pada saya penegakan hukum. Saya agak sedikit terenyuh ya kalau berbicara mengenai sahabat saya Bang Denny Lubis, dan saya hanya doa sabar. Sekali lagi saya juga mohon pada rekan-rekan media, karena di sisi lain ini kan berhubungan dengan reputasi dan kredibilitas saya, tentunya nama baik saya juga harus clear and clean. Dan bagi pihak-pihak yang ikut menyebarkan informasi yang tidak baik ini, untuk kita himbau untuk bisa ikut membersihkan nama saya, terutama pada saat itu saudari Sarah menyebarkan informasi-informasi lewat podcast-podcast seperti podcastnya Maya Estianti, Cumi-Cumi itu. Kita mohon kebijakannya untuk bisa melakukan take down, karena bagaimanapun juga siapa yang memberikan informasi fitnah atau hoax dan ikut menyebarkan tentunya pasti akan kena undang-undang ITE ya. Dan itu yang saya harapkan, dan juga semua informasi-informasi yang mendiskreditkan saya. Saya kalau ngomongin almarhum Denny Lubis saya udah speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya kurang lebih seperti itu aja dulu teman-teman, nanti kita bisa lebih banyak tanya jawab aja. Silakan. Ya, baik. Bang Maksi, silakan kita mau nambahin. Baik, kemudian perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dengan diterbitkannya SP3 dari pihak Polda Metro Jaya, ini tidak terbukti bahwa tuduhan-tuduhan atau fitnah yang dilontarkan kepada klien kami, Saudara Rizal, itu jelas-jelas mereka membuat atau membangun asumsi belaka. Karena rekan-rekan sudah melihat sendiri bukti SP3. Dan ini yang harus kita lawan. Seperti yang disampaikan oleh rekan kita, Bang Insan, bahwa tinggal keputusan dari klien kami, Saudara Rizal, untuk kita lanjutkan laporan-laporan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak Zara. Nah, kemudian pada kesempatan ini perlu juga kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya yang telah memutuskan perkara ini dengan SP3. Ini menandakan bahwa pihak Polda Metro Jaya betul-betul melihat secara terang benderang. Karena tegak lurus, karena di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya bukti terang, berarti ini tidak terbukti, tidak terang. Sekali lagi, ini hanya sebuah fitnah, tuduhan-tuduhan belaka yang dilakukan oleh pihak Zara, tidak berdasarkan data dan fakta serta bukti-bukti ada. Demikian. Ya. Tambahkan kami rekan-rekan. Saya mau nambah dikit teman-teman. Dan sekali lagi saya juga ingin mengapresiasi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah tegak lurus untuk mengungkapkan ini semuanya. Walaupun pada saat lalu itu terdapat oknum-oknum yang ingin memanfaatkan ya, oknum-oknum yang ingin memanfaatkan dengan adanya money politik. Alhamdulillah saya bersih, clear and clean, tegak lurus, tidak ada namanya money politik di sini. Tidak ada namanya faktor X dan faktor XX yang lain, tidak ada. Ini benar-benar tegak lurus. Ya, jadi saya mengapresiasi sekali kepada Polda Metro Jaya dan penyidikan seluruh jajarannya ya, yang sudah melihat kasus ini harus memang tegak lurus, karena ini juga berhubungan dengan kredibilitas dari Polda Metro Jaya. Itu aja sih. Ya, kemudian saya lanjutkan bahwa yang secara substansi dalam penghentian penyidikan terhadap laporan Rizal Gibran ini itu berkaitan di sini dengan terang benderang ditulis dengan alasan tidak cukup bukti. Artinya perkara ini dihentikan karena alasan tidak cukup bukti. Entahkah dia unsur tidak terpenuhi dan sebagainya, maka yang menjadi dasar bahwa laporan Sarah terhadap Rizal Gibran secara hukum tidak memenuhi buktinya. Sehingga laporan apapun yang disampaikan selama ini dengan di framing oleh Sarah ke depan media,
menurut hemat kami selaku kuasa hukum Rizal Gibran, itu tentu saja bisa menyudutkan Rizal Gibran secara nama baik. Kemudian kemudian di masa depannya juga bisa menjadi catatan digital yang bisa dicek. Makanya kami himbau kepada kawan-kawan media terhadap podcast-podcast yang telah disampaikan oleh Sarah dengan adanya surat penghentian penyidikan ini, kami himbau untuk dilakukan take down. Kira-kira demikian dari saya. Dan juga mungkin dari informasi-informasi yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, dan juga kepada netizen-netizen yang menyerang saya selama ini saya diam gitu kan. Artinya dengan serangan-serangan kalian ini, saya sebenarnya banyak, saya sudah catat ada ratusan bahkan ada ribuan gitu kan, yang sangat secara langsung, secara frontal mendiskreditkan saya, menyudutkan saya gitu, menyerang saya gitu kan. Dengan adanya SP3 ini saya mohon dengan sangat gitu kan, untuk segera kalian take down atau hapus, daripada nantinya akan ada kena imbas dari proses hukum selanjutnya gitu aja. Karena dengan adanya SP3 ini cukup kuat. Silakan Mas. Dan perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa yang kami bangun di sini, pihak Rizal, adalah berdasarkan data dan bukti-bukti yang ada. Sangat-sangat berbeda dengan pihak Sarah. Yang mereka bangun selama ini adalah hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan data dan fakta. Makanya inilah unsur fitnah, tuduhan yang mereka lakukan. Ini yang harus kita lawan. Demikian. Ya. Karena di sisi lain saya juga sekarang lagi menjalankan proses doktoral saya. Saya jujur aja sampai sedikit kena teguran dari alma mater kampus gitu kan, agar tidak melibatkan masalah pribadi dengan kegiatan proses belajar saya ini. Sebenarnya cukup mengganggu. Nah, untuk itu dengan adanya press conference pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa menjadikan informasi yang terang benderang, dan kami mengharap untuk take down dari informasi-informasi yang tidak benar ini, karena bagaimanapun juga yang memberikan informasi fitnah dan ikut menyebarkan tentunya ada konsekuensinya. Kan, Oke. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan.